Puncak arus balik Lebaran terjadi pada Senin malam. Sejumlah wilayah mengalami kepadatan baik dari gerbang tol Cikatama juga wilayah lainnya. Kakor Lantas Polri melakukan patroli bersama tim urai menggunakan sepeda motor meninjau langsung pergerakan arus balik Lebaran di jalur tol Jakarta Cikampek. Ditemukan berbagai hambatan saat arus balik. Salah satunya yakni di jalur kontraflow juga terdapat beberapa kendaraan yang mengalami gangguan dan berhenti di bahu jalan yang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas. Namun karena ada hambatan, ya beberapa hambatan, ada bottleneck, jadi juga mengakibatkan perlambatan sehingga tadi di kilometer 62, kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung, ini juga ada perlambatan, mendapatkan gangguan ya di bahu jalan. Tadi kita patroli juga ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ada juga masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang nggak bisa diwakilkan ya, kemudian ada yang sudah kelelahan. Jadi kita tadi himbau ya untuk yang lelah silakan istirahat di keluar exit tol Karawang Timur tadi ya, itu sudah tinggal 500 meter sebenarnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, pentingnya para pemudik tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika persediaan bahan bakar hampir habis. Harus mempersiapkan kegiatan mudik itu dengan baik. Saya barusan dapat informasi bahwa ada yang bensinnya habis gitu ya. Jadi kalau sampai Semarang ya keluar Semarang dulu ngisi bensin ya, atau keluar Cirebon ngisi bensin. Karena kalau mereka itu terus jalan, mereka nggak dikenakan charging tambahan, ya. Keluarlah dulu sana sambil istirahat, sambil makan, dan dengan itu dilakukan, maka rest area dan juga katakan yang menghalangi di bahu jalan itu tidak terjadi. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa istirahat penting untuk tidak letih ya, tapi kalau kita memanfaatkan mampir di kota-kota itu, kita restnya lebih panjang, bisa mungkin ngopi dan sebagainya, tentu ini membantu apa yang dilakukan malam ini. Sementara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan, menyusul kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang dikeluarkan Menko PMK menjadi evaluasi tambahan agar para pemudik tidak pulang secara serentak. Walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Tentunya pelaksanaan mudik tahun ini menjadi evaluasi ke depannya untuk tahun berikutnya. Masyarakat berharap mudik akan tetap nyaman dan juga aman. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, puncak arus balik Lebaran terjadi pada Senin malam tadi. Baik dari Kementerian Perhubungan maupun kepolisian mengklaim mudik tahun ini berjalan baik meski ada beberapa titik kemacetan. Lalu bagaimana sebenarnya evaluasi mudik di tahun ini dan bagaimana sebenarnya para pemudik melakukan perjalanan ini agar tetap aman dan juga nyaman? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Mas Anjar Leksana yang merupakan praktisi otomotif. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Anjar. Waalaikumsalam Mbak. Ya, dan juga ada melalui sambungan Zoom, sudah ada Marketing and Communication Department Head Jasa Marga, ada Mbak Faiza Riani. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Faiza. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti dan Mas Anjar.
Ya, saya tahu betul begitu ya, Jasa Marga, polisi, dinas perhubungan ini benar-benar lagi sibuk banget nih beberapa hari terakhir begitu, bahkan sampai semalam ya Mbak Faiza. Mbak Faiza, ini kan di Cikatama semalam ini merupakan puncak arus balik begitu ya, bahkan padat sekali. Nah, dari Jasa Marga ini pantauan arus balik hingga hari ini bahkan semalam sudah berapa banyak kendaraan yang sudah terpantau kembali ke Jakarta, Mbak Faiza? Iya, betul Mbak Disti. Memang kemarin di hari Senin kami mencatat peningkatan yang cukup signifikan, khususnya di jalan tol Jakarta Cikampek, yang memang sebenarnya bebannya ini tidak hanya yang disebutkan tadi gitu ya, itu melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tapi memang kami mencatat adanya pertemuan lalu lintas gitu ya, dari arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama dan juga dari arah Bandung Mbak Disti gitu ya. Ini ada gerbang tol Kalihurip Utama. Nah, memang dari dua gerbang tol ini kami mencatat kemarin merupakan arus mudik tertinggi gitu ya, yang merupakan puncak di tanggal 15 April. Ini kami mencatat sekitar 162.000 kembali dari arah timur gitu ya, dari kedua gerbang tol tersebut. Ini meningkat 198% dari normal. Nah, ini yang kami catat angkanya dari kemarin jam 6 pagi sampai dengan hari ini jam 6 pagi gitu. Nah, untuk secara keseluruhan kami memang mencatat adanya pergerakan dari 4 gerbang tol utama Jasa Marga yang merupakan menjadi tujuan para pemudik, yaitu gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Cikampek Utama tadi, lalu gerbang tol Ciawi yang dari arah Puncak, dan juga gerbang tol Cikupa yang dari arah Merak. Nah, dari 4 gerbang tol ini kami mencatat dari 10 sampai 18 April mendatang gitu ya, akan ada sekitar 1,8 juta kendaraan yang akan kembali ke Jabotabek. Nah, sampai dengan kemarin di 15 April itu kami mencatat baru 1,2 juta kendaraan yang kembali gitu ya. Jadi masih ada sekitar 600.000, dan ini sekitar 34% dari total prediksi kami Mbak Adisti. Jadi kami melihat untuk arus balik ini masih bergerak gitu ya Mbak, tapi sampai saat ini Jasa Marga mencatat lalu lintas tertinggi terjadi pada kemarin itu sejumlah 162.000 yang ke arah yang merupakan kendaraan lalu lintas dari arah timur menuju arah Jakarta. Demikian Mbak Adisti. Oke, luar biasa. Jadi memang puncak arus baliknya itu memang sudah terjadi kemarin begitu ya, sampai malam tadi. Tapi ternyata masih banyak juga nih yang berencana untuk balik ke Jakarta, Jabodetabek ini mungkin baru hari ini juga ya Mbak Faiza ya. Betul Mbak. Ya, Mbak Faiza, ini kan kalau kita lihat ya, sepanjang arus mudik kemudian arus balik ini kan dari pihak kepolisian juga Jasa Marga ini sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas one way kontraflow. Ini evaluasinya terbukti efektif tidak untuk mengurai kemacetan? Ya, Mbak Disti, jadi memang Jasa Marga pada prinsipnya mendukung rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian, baik itu yang kemarin berlangsung di Jalan Tol Trans Jawa maupun di Jalan Tol Jakarta Cikampek itu sendiri gitu ya. Memang ada skema kontraflow dan juga one way yang dilaksanakan gitu ya. Memang ini kami dari Jasa Marga menambah jumlah petugas dan juga perambuan dan sarana prasarana, dan memang kami juga melakukan gitu ya penyiapan infrastruktur sendiri untuk kontraflow. Di antaranya kami memang memasang reflector two sides gitu ya. Jadi ada dua sisi reflektor yang bisa meningkatkan awareness pengguna jalan untuk bisa masuk ke kontraflow. Lalu kami juga memasang paket perambuan gitu ya. Ada di setiap 5 km yang isinya adalah bahwa lalu lintas ini adalah dua arah. Lalu ada rambu batas kecepatan ini 60 km per jam. Lalu dilarang mendahului, ada warning lamp juga, dan juga ada rambu peringatan bahwa lajur kontraflow ini hanya untuk kendaraan kecil gitu ya. Nah, kami juga menempatkan traffic cone. Ini antar traffic cone-nya adalah 10 meter, di mana setiap 2,5 km kami memasang water barrier yang lebih rapat untuk bisa menertibkan kendaraan untuk kembali ke jalurnya gitu ya, karena takutnya ada yang terlalu kanan atau terlalu ke kiri. Nah, memang kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian yang menyediakan safety car dalam bentuk mobil PJR yang memang akan memandu kecepatan itu sesuai dengan seharusnya gitu ya, itu di 60 km per jam. Nah, memang infrastruktur kontraflow yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Jasa Marga ini harus didukung gitu ya Mbak Disti, dengan keselamatan berkendara, perilaku berkendara dari pengguna jalan itu sendiri. Nah, memang kami melihat kemarin evaluasinya masih banyak tadi disebutkan bahwa ada
kondisi darurat gitu ya, yang memang harus melakukan berhenti di kontraflow sehingga mereka berhenti di bahu bagian dalam. Nah ini cukup menjadi cukup menjadi titik kepadatan juga kemarin gitu ya, karena memang seharusnya di lajur kontraflow itu harus dipastikan kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi prima gitu. Jadi untuk yang lelah atau mengantuk itu kami sarankan, kami imbau untuk tidak masuk ke lajur kontraflow tapi mengambil lajur normal untuk menggunakan fasilitas rest area. Karena seperti kita tahu, jika sudah masuk ke lajur kontraflow, ini kita tidak bisa mampir untuk menggunakan fasilitas rest area, Mbak Adisti, gitu ya. Lalu kami juga mengimbau ketika sudah masuk kontraflow ini agar tetap di lajurnya, tidak mendahului satu sama lain, dan tidak yang lebih parah gitu ya Mbak, untuk menyeberang ataupun memutar balik gitu ya. Nah ini juga kemarin beberapa pada saat kondisi lalu lintas searah baliknya itu terlihat padat gitu ya Mbak, ini ada yang melakukan putar balik juga. Nah ini juga membahayakan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain di arah sebaliknya gitu ya. Nah kami juga imbau untuk pengguna jalan yang mengalami kondisi darurat pada saat di lajur kontraflow agar menepi ke bahu jalan sebelah kiri atau bahu dalam, lalu hubungi One Call Center Jasa Marga di 14080 untuk mendapatkan bantuan petugas, karena kami memang menambah jumlah petugas seperti derek dan layanan jalan tol atau mobile customer service ini di titik-titik yang menjadi rekayasa lalu lintas termasuk kontraflow. Mungkin seperti itu Mbak Adisti. Oke, kalau kita lihat ya dari Jasa Marga, kemudian dari kepolisian begitu ya yang sudah memang mengatur lalu lintas, sebenarnya kalau saya melihat sih sudah all out betul begitu ya. Bahkan tadi Mbak Faiza juga sudah menjelaskan begitu lengkap dan jelas bagaimana infrastruktur ketika kebijakan kontraflow ini diberlakukan. Bahkan tidak boleh. Tadi ada juga yang bilang, Mbak Faiza mengatakan bahkan ada yang putar balik. Nah evaluasi dari Mas Anjar sendiri melihat di arus mudik dan juga arus balik di tahun 2024 ini seperti apa? Kalau menurut saya juga pemudik ya Mbak ya. Jadi pemudik juga ya pemudik juga kemarin kan jalan secara infrastruktur dan kelengkapan saya sangat mengapresiasi dari Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait seperti Jasa Marga dan kepolisian. Itu semuanya udah all out. Yang memang jadi catatan adalah pemudiknya sendiri. Literasi keselamatan berkendara kita memang terbilang kurang ya. Gitu. Masih banyak green driver yang mentalitasnya berkendara sembarangan, kadang kita belok kanan tanpa pakai sen gitu kan, ambil bahu jalan, padahal itu kan haknya orang lain ya ketika darurat. Seperti itu banyak sekali hal-hal yang menurut saya dari secara mentalitas dan psikologi kita kurang siap sebagai pemudik. Itu catatan bagi kita sendiri. Jadi memang harus disosialisasikan bahwa mudik tahun depan memang harus digalakan bagaimana sih membawa mobil yang aman, bagaimana terutama mentalitas kita ya, mentalitas kita bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, juga akhirnya kalau kita udah bertanggung jawab, kita akan respect atau menghormati pengguna jalan lain juga gitu. Masalahnya itu kayak tadi banyak bus-bus juga yang saling menyerobot gitu kan, banyak juga yang menggunakan hazard sembarangan di jalan, itu kan padahal membahayakan diri kita sendiri juga membahayakan pengguna jalan lain gitu kan. Padahal hazard itu kan fungsinya untuk darurat, berhenti dan menepi, sudah titik. Bukan untuk kendaraan pribadi yang bergerak. Itu hukumnya menurut saya ya haram kan penggunaan hazard. Kemudian jaga jarak aman juga itu perlu dilakukan gitu Mbak. Ini kan yang kabar duka juga yang pada saat arus mudik dan juga arus balik begitu ya. Arus mudik itu pada saat travel gelap dalam tanda kutip ini Grand Max sampai 12 orang meninggal dunia di lokasi kejadian begitu pada saat kebijakan kontraflow diberlakukan, dan ternyata diusut polisi mengungkap, KNKT mengungkap ternyata pengemudi travel tersebut bekerja melebihi waktu, overtime, kelelahan sampai microsleep. Nah, ini bagaimana ini? Nah, kalau kita melihat, ya pertama saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang kemarin korban, dan kemudian kalau kita melihat data dari KNKT, Komisi Nasional Transportasi Keselamatan, mereka menyebutkan bahwa memang kelelahan ya Mbak ya. Tapi kalau kita dilihat lagi dari sisi teknis mobil itu sendiri, kemarin mobil yang kejadian kemarin itu kan jenisnya minibus. MPV minibus. Kalau data pabrikan, mobil itu maksimal dipakai oleh 9 jumlah penumpang.
9 penumpang itu Iya, maksimal. Maksimal. Nah, kalau kemarin itu 12 artinya melebihi Over capacity. over capacity. Terus kemudian kalau kita lihat lagi mobil yang kemarin, itu ternyata daya tampungnya, muatannya itu 720 kg. Dan ternyata Itu adalah- penumpang dan barang. Nah, kita harus menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari KNKT, apakah terjadi overload atau tidak. Kita harus menunggu lebih detail. Nah, tapi kalau misal terjadi overload, itu yang sangat membahayakan, gitu kan. Overload itu artinya, iya beban mobil lebih, kinerja suspensi jadi tidak optimal, jadi tidak standar lagi. Terus mobil satu gampang oleng kalau kita overload. Terus kinerja pengereman jadi lebih panjang, gitu kan. Harusnya misal 30 meter kita udah bisa berhenti, itu masih 50 meter masih belum berhenti karena overload tadi. Terus kemudian koreksi setir ketika terjadi overload itu makin susah loh, Mbak. karena berat kali ya. Iya, mungkin bebannya berat. Ya itu koreksi setir harusnya kita misal mau belok kanan gitu kan, misal mau nyalip gitu kan. Kita jadi over jadinya. Gitu. Bahkan bisa terjadi oversteer, understeer kayak gitu, Mbak, gitu kan. Nah, itu bahaya-bahaya yang menurut saya perlu disosialisasikan sebagai bagian dari evaluasi mudik Tahun ini. depan. Tahun depan juga diperhatikan lagi gitu. Mbak. Oke, itu saja sudah kelebihan muatan harusnya cuma 9 orang, begitu Iya. diisi 12 12. orang. Belum lagi kemudian biasanya kan kalau mudik tuh banyak banget bawaannya, bahkan kardus-kardus itu betul, Mbak. saya tidak bisa membayangkan di dalam Iya. seperti apa begitu ya. Harusnya kalau mobil itu misal 720 kg gitu, misal diisi dengan 9 orang, itu kapasitas maksimal orang dewasa katakanlah ya. Itu bobotnya orang itu akumulasi katakanlah 500 kg. Artinya mobil itu mampu menampung 220 kg saja. Nah, kita harus menunggu hasil investigasi dari KNKT nih, apakah ada indikasi overload atau tidak. Oke, ini juga yang kemarin juga sempat ada juga itu gara-gara mau ganti ban, sedang mengganti ban, kemudian di bahu jalan ditabraklah dari belakang dan ada satu penumpang yang memang berada di luar kendaraan dan akhirnya meninggal Iya. di lokasi. Nah, ini hal-hal semacam ini, teknis semacam ini yang ternyata pengetahuan Iya. ini tidak tersampaikan dengan baik begitu. Betul, kita Apa masih yang perlu kurang literasi ya iya, untuk apa yang perlu keamanan itu dikritisi? ya. Kalau di situ sebenarnya kalau misal kita harus darurat ya pastikan satu hazard dulu, nyalakan hazard. Kemudian setelah hazard sudah aman, kita pasang segitiga pengaman, bisa 30 meter atau 50 meter ya, gitu. Tergantung kondisi juga gitu kan. Kalau memang bawa banyak penumpang, kalau memang harus di dalam, ya di dalam. Tapi kalau lebih aman lagi sebetulnya di luar semua. Takutnya ada tubrukan dari belakang atau kejadian yang tidak diinginkan kan. Semua penumpang di luar dan perbaikan. Kalau misal butuh bantuan bisa kontak Jasa Marga atau pengelola tol terkait kan. Gitu kan. Itu bisa dilakukan. Memang hal-hal gitu memang harus ditekankan kan sih. Lebih banyak dari dan cuma dari kita aja, dari pemerintah semuanya berkontribusi memberikan edukasi terkait berkendara yang bertanggung jawab dan kesiapan mental kita supaya mudik itu ya aman, karena mudik itu kan sesuatu yang menurut saya krusial. Kita bawa keluarga, bawa nyawa. Kita nggak peduli hanya peduli pada diri kita sendiri, tapi juga pengendara lain gitu kan. Saya yakin kalau kita saling respect, saling menghormati pengguna jalan lain, insya Allah saya yakin itu lancar dengan kondisi infrastruktur yang sekarang. Jadi Anda melihat memang kesadaran untuk keselamatan berkendara di masa mudik dan juga arus balik ini masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Bahkan Mbak, contohnya lagi misal banyak ya orang yang tidak ngeh bahwa ketika mobil diisi penumpang itu disesuaikan dengan jumlah seat belt atau sabuk pengaman. Itu masih banyak orang yang harusnya misal mobil 7 penumpang 7 seater diisi 9 atau bahkan 10. Yang penting, mobil saya muat kok gitu. Padahal literasi yang seperti itu harusnya diberikan misal minimal dari dealer dulu. Ketika kita membeli sebuah kendaraan gitu kan Mbak. Kita memberi, tenaga penjual menyampaikan bahwa Pak atau Ibu mobil ini adalah mobil LMPV misalkan. 7 penumpang, ini seatbeltnya ada 7. Seharusnya mobil ini dipakai oleh 7 orang. Terus tidak berlebihan. Terus kapasitas muatannya, biasanya kalau jenis LMPV itu ada sekitar 550 sampai 600 kilogram. Nah itu harus dikasih tahu ke masyarakat. Jadi masyarakat minimal tahu bahwa oh ini mobil saya
punya daya tampungnya segini. Jadi kira-kira saya mau bawa barangnya tuh seperti apa, sebanyak apa gitu kan. Sampai ada yang bawa-bawa kardus di atas tuh. Biasanya kan itu adalah identik kalau mudik itu pasti bawa-bawa kardus. Pakai terpal di atas. Pakai terpal. Itu aduh, bahaya sekali ya. Bahaya sekali Mbak gitu. Sebenarnya ada aturannya juga kan. Maksudnya kalau kayak amannya kita pakai roof box gitu kan. Roof box itu kan kalau misal di kendaraan MPV gitu kan, 7 seater, itu roof box itu ada daya tampung maksimal 70 sampai 73 kg. Nah, kalau lebih ya itu bisa deformasi mobil, bentuk ambles gitu kan. Kedua, kemudian bisa oleng juga gitu kan. Itu kayak gitu, Mbak. Itu yang mungkin harus terus disosialisasikan, digalakan. Termasuk juga biasanya yang hanya sadarnya itu biasanya yang pakai safety belt di penumpang di depan sama pengemudi, sementara di belakang itu kan ada safety belt. Dan jarang sekali orang yang pakai safety belt di penumpang belakang begitu ya. Mbak. Betul. Harusnya kalau safety beltnya 7 dipakai semuanya 7. Bukan hanya penumpang di baris pertama ya, pengemudi dan penumpang pertama. Jadi harusnya semua komplit supaya aman kalau misalnya ada terjadi pengereman mendadak itu, ya kita tetap aman, tidak terlempar kemana-mana gitu, Mbak. Selain ya juga bisa dikatakan literasi yang kurang dan juga pengetahuan yang kurang dari pengemudi, kemudian juga keluarga yang ingin mudik dan juga arus balik ini, tentu saja harus ada sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang harus digalakkan lagi, harus ditingkatkan lagi. Nah ini juga kan yang menjadi sorotan adalah ketika mengemudi itu jangan sampai kelelahan. Ketika memang sudah kelelahan, memang tol ini memang menyediakan rest area, begitu ya. Tapi kemudian yang juga menjadi masalah adalah rest area ini kerap menjadi titik kemacetan di jalan tol. Lalu bagaimana Jasa Marga mengantisipasi hal ini dan imbauannya kepada warga dan juga para pengemudi dalam menggunakan rest area seperti apa? Jangan dijawab dulu, Mbak Faiza. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.